Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bocoran FRSKB CPNS yang sudah dialami ataupun sudah dijalani oleh teman-teman kalian di bulan September ini ya. Jadi terbaru untuk formasi keperawatan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang belum diatur untuk pengaturan tampilan YouTube-nya, silahkan diatur dulu kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Ya, setelah kalian atur untuk pengaturan YouTube-nya, insya Allah nanti nggak ngeblur ya tampilannya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat teman-teman ya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah untuk ini adalah FR yang saya dapatkan ya. Jadi yang pertama, baru selesai ujian sesi 1 tanggal 1 September kemarin untuk D3 keperawatan teman-teman ya. Jadi soal kesehatan umum itu ada visi misi Kemenkes ya. Kemudian ada program Nawacita. Kemudian ada juga aspek fundamental SDGs ya. Tapi kalau saya nggak terlalu paham untuk masalah kesehatan, jadi mungkin teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya teman-teman ya. Kemudian tujuan cuci tangan itu apa ya? Tujuan cuci tangan itu apa? Kemudian alat kontrasepsi untuk pasangan yang tidak ingin punya anak dalam 5 tahun itu pakai apa ya? Pakai apa, kemudian alat kontrasepsi yang nggak ada efek mual dan muntahnya itu pakainya apa, kemudian imunisasi yang diberikan bersamaan itu apa, kemudian ada juga tujuan jangka panjang imunisasi ya, tujuan jangka panjang imunisasi itu apa, kemudian diare banyak tadi kakak, maksudnya gimana nih? Diare banyak tadi kakak, nggak paham saya ini apa maksudnya. Kemudian upaya PHBS keluarga ya, upaya PHBS keluarga yang tidak ada di sekolah, penggunaan narkoba juga kakak. Oh gitu, oh maksudnya gini, ini tuh diare ya, babnya tuh ya diare tuh banyak yang keluar gitu ya. Kemudian kalau ini penggunaan narkoba juga tuh banyak. Efek penggunaan narkotika apa yang bikin mata merah. Nah itu ya, mungkin entah itu apa ya, kalau kita nyebutnya itu sabu-sabu, ganja, apalagi tuh heroin dan lain-lain lah ya. Mungkin saya nggak terlalu paham, itu silakan kalian cari. Kemudian terus efek penggunaan narkotika apa yang bikin hati senang dan bahkan berhalusinasi ya. Itu kan ada yang bersifat halusinogen, kemudian depression nih kan. Itulah ya, itu cuma yang saya tahu aja sih, tapi takutnya salah juga, teman-teman dari kesehatan lebih paham ya. Kemudian ada juga selanjutnya adalah soal keperawatan untuk posisi untuk pasien yang cedera kepala itu apa ya, gimana posisinya, kemudian tingkat kesadaran, kemudian ROM atau ROM bacanya ini ROM ya. Kemudian hitung tetesan infus, cara menghitung tetesan infus gimana caranya. Kemudian ada juga GCS. Ini saya nggak paham, pokoknya singkatan-singkatan kayak gini yang mungkin dari teman-teman bisa menafsirkan sendiri. Kemudian etika keperawatan itu apa? Contohnya, seorang anak ingin berbicara dengan perawat dengan suara kecil agar tidak terdengar orang lain. Namun perawat berbicara keras. Ya, itu etika keperawatannya gimana? Sorry agak serak ya. Kemudian ada prinsip etik apa yang dilanggar. Prinsip etik apa yang dilanggar? Kalau misalnya ini contohnya tentang etika keperawatan gitu ya. Kalau anak ada ngomongnya pelan tapi perawatnya ngomongnya keras, tuh melanggar prinsip etik apa gitu ya. Kemudian etika keluar sekitar 3 soal. Etika keluar sekitar 3 soal. Kemudian terus luka bakar tadi juga keluar luka bakar ya. Kemudian bisa dibilang 60% ini ya, soal askep dan juga 40 kesehatan umum kakak. No, berarti ini teman-teman ya, mungkin gini, saya sarankan untuk teman-teman nanti yang dari kesehatan nanti mungkin bisa
apa ya, klik linknya ada di bawah deskripsi ya, nanti supaya nanti mungkin itu sangat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Itu seingat tentang soal-soal sebenarnya seperti itu, tapi kalau misalnya teman-teman nggak berkenan juga nggak apa-apa. Kemudian langkah pemberian Ventolin via oksigen sentral tuh gimana caranya. Kemudian ada perawatan luka kering pada punggung pasien, itu optionnya tentang balut tekan, swabbing, konsul dokter, dan lain-lain. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada FR dari Oviani Husnul Khotimah dari FRD 3 perawat tanggal 2 September teman-teman ya. Ada PHBS keluarga, berarti tadi udah udah disebutin tadi yang pertama. Kemudian ROM pasien fraktur pergelangan kaki juga udah disebutin kan ya. ROM ya, maksudnya ROM tuh itu ya. Kemudian ROM pasien cedera ibu jari gimana, posisi pasien cedera kepala gimana gitu ya. Kemudian menghitung IWI ya, menghitung IWI itu gimana, tapi nggak tahu saya itu IWI itu apaan ya. Kemudian menghitung ketersediaan obat tuh gimana cara menghitungnya. Kemudian visi misi Kemenkes iya tadi udah disebutin. Kemudian posisi imunisasi polio 1 gimana. Kemudian penyakit yang ditularkan oleh kuda dan babi ya. Penyakit yang ditularkan oleh kuda dan babi teman-teman itu apa? Kalau babi H1N1 ya, H1N1. Tapi kalau kuda nggak tahu apaan deh. Kemudian SP halusinasi, halusinasi ya. Kemudian apa ini, TAK jiwa PK, apa ya ini semuanya singkatan-singkatan, jadi saya nggak terlalu paham sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya, nanti teman-teman sendiri yang mungkin lebih paham ya dari jurusan keperawatan. Kemudian personal higien, kemudian itu yang saya ingat di soal perawat dikit. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, lanjut. Ada juga nih dari FRSKB tanggal 1 September ya. Kesehatan umum tuh sekitar 30%, itu tentang nawacita kesehatan tahun 2015 sampai 2019 tuh gimana ya nawacita kesehatan. Kemudian ada juga visi Kemenkes. Sini mungkin visi misi Kemenkes juga. Visi misi Kemenkes ya itu apa, kemudian tujuan pembangunan kesehatan itu apa ya teman-teman ya, jadi nanti dicari aja. Kemudian undang-undang PBJS bukan BPJS ya, nggak tahu nih ini salah nulis atau gimana ya. Kalau misalnya teman-teman bisa koreksi nanti ya, saya takutnya juga salah soalnya saya bukan dari kesehatan. Undang-undang tentang BPJS, iya bener BPJS ya. BPJS itu apa, tahun nomor 2024 atau 2011. Sorry tadi saya bacanya kebalik, berarti BPJS bener ya, BPJS ya. Kemudian PHBS rumah tangga itu gimana. Kemudian undang-undang tenaga kesehatan itu apa. Kemudian undang-undang kesehatan yang mengatur aborsi itu nomor berapa. Nah teman-teman tinggal cari tuh undang-undang tentang aborsi. Kemudian pencegahan primer nafsa itu gimana caranya. Kemudian fundamental SDGs itu gimana. Kemudian imunisasi BCG yang diberikan pada usia berapa yang paling bagus nih ya. Nanti teman-teman cari aja. Kemudian cerdik keluar 2 soal. Apa nih cerdik nih? Cerdik saya nggak tahu singkatannya apaan. Kemudian jenis KB AKDR tuh apa ya? Apa aja. Oke lanjut, tadi kan 30% nih, 30% soal kesehatan umum ya, tentang ini ya teman-teman ya. Udah luar biasa banget kalian kalau misalnya udah dapet kayak gini nih ya. Ya tinggal dicari aja, ntar keluarnya juga kayak gini juga. Kemudian 70%-nya nih etika keperawatan tadi udah disebutin, ada justice, ada benevolence. Mungkin tadi yang kasus seperti anak kecil ya, yang ngomongnya pelan tapi susternya ngomongnya keras gitu ya. Mungkin bisa dilihat ini untuk etika keperawatannya. Kemudian penanganan cedera kepala gimana caranya, tadi udah disebutin juga di awal. Kemudian penanganan perfusi jaringan tuh gimana ya. Kemudian cerebral, apa nih maksudnya aja, penanganan perfusi jaringan cerebral gitu ya maksudnya ya. Kemudian penanganan pasien dengan TIK, apa nih TIK? Saya nggak tahu nih TIK, takutnya nanti malah teknik informasi dan komunikasi. Itu bener nggak tahu lah ya. Mungkin kalau dalam kesehatan TIK sendiri tuh ada makna sendiri. Kemudian penanganan luka dekubitus itu apa gimana. Kemudian aksep jiwa itu masih gimana nih? Aksep jiwa, waham. Ini istilah asing banget buat saya ya. Halusinasi, penanganan atau mobilisasi pada pasien ya. Kemudian HIP replacement,
HIP ya. Kemudian ketoasidosis diabeticum itu gimana maksudnya? Kemudian apa yang dimaksud dengan HAIS pada pasien TB paru tuberkulosis ya, tuberkulosis paru-paru. Kemudian restrain gimana, kemudian manajemen keperawatan tentang tugas KARU. Itu gimana tugasnya, ini singkatan juga KARU ya. Kemudian bladder training itu gimana, kemudian kolaborasi perawat dan dokter itu harusnya gimana, kemudian kolaborasi gizi dalam pemberian itu gimana, kemudian magnesium jika kadarnya 1,4 itu maksudnya gimana ya maksudnya magnesium, mungkin soalnya gini dia untuk mencari perbandingan mungkin di sini ya, untuk mencari perbandingan kalau misalnya magnesium yang kadarnya 1,4 tuh gimana untuk perbandingan membuat apa gitu ya, paling seperti itu mungkin. Tindakan berikutnya ketika menemukan pasien yang pingsan dengan nadi karotis teraba itu gimana. Kemudian SOP AFF kateter itu apa ya, bener-bener asing nih kata-kata ini di dalam kesehatan untuk saya. Kemudian hal yang wajib tertulis dalam rujukan dari FKTP ke Fasker. Fasker tuh mungkin singkatan fasilitas apa mungkin ya gitu. TK lanjut ya, rujukan dari FKTP ke Fasker TK lanjut gimana. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu untuk FR kali ini. Maaf banget teman-teman, mungkin dari beberapa yang saya bacain tadi saya nggak tahu, maksud saya itu nggak tahu bacanya gimana dan itu pengertiannya apa atau kepanjangannya apa, saya nggak tahu. Teman-teman sendiri yang bisa menilai ataupun mencari materi informasinya kayak apa. Saya hanya membagikan FR ini, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu dulu untuk FR kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.